Jadi tak pundi niki dalu-dalu. Pengajian Mas, urip yo aja mikir donya bae, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya ya di dunia di akhirat. Ada mau disampaikan untuk masyarakat di Sukoharjo Bu dikit Bu? Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Ada yang mau disampaikan Bu? Bu, ada penyampaian. Hello Technolovers. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap fakta mengejutkan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani. Menariknya, praktik yang dijalankan Etik disebut meniru atau copy paste dari pola yang sebelumnya dilakukan oleh suaminya Wardoyo Wijaya, yang juga pernah menjabat sebagai bupati di kabupaten yang sama. Kasus ini menimbulkan perhatian publik karena memperlihatkan bahwa perilaku korupsi dapat diwariskan atau ditiru bahkan oleh pejabat yang berada dalam satu lingkaran keluarga. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa modus operandi hingga besaran tarif yang dipatok Etik terhadap bawahannya identik dengan yang diterapkan Wardoyo. Beberapa modus dilakukan sama, bahkan sampai ke besaran pemerasan dan pemaksaan yang diterapkan. Semuanya persis sama dengan apa yang dilakukan Bupati sebelumnya. Ungkap Budi kepada wartawan, Senin 13 Juli 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan Etik bukan sekedar improvisasi, melainkan meniru praktik lama yang sudah ada, yang sebelumnya dilakukan suaminya dalam masa jabatannya. Budi juga menambahkan hal ini menunjukkan pola yang jelas. Tindakan Etik dapat disebut sebagai salinan dari modus-modus yang diterapkan Wardoyo. Artinya, praktik yang dilakukan Etik memang copy-paste dari modus-modus yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya. Tambahnya, pernyataan ini menimbulkan perhatian karena memperlihatkan bagaimana praktik korupsi dapat berulang di lingkungan birokrasi yang sama jika tidak ada pengawasan yang ketat. Terkait kemungkinan pemanggilan Wardoyo sebagai saksi dalam perkara istrinya, Budi menegaskan bahwa hal tersebut akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Terkait pemeriksaan suami ibu ETS yang juga pernah menjabat bupati sebelumnya. Tentu dilakukan berdasarkan kebutuhan proses penyidikan, jelasnya. Artinya, KPK tetap menjaga prosedur hukum dan memastikan semua pihak yang terkait bisa memberikan keterangan untuk mendalami kasus ini secara menyeluruh. Sebelumnya, KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar sejak Kamis, 9 Juli 2026. OTT tersebut dilakukan berdasarkan bukti awal yang menguatkan dugaan keterlibatan Etik dalam praktik pemerasan terhadap bawahan dan pengelolaan dana pemerintahan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa ada 3 orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Selain Etik Suryani, KPK menjerat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sukoharjo, Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo. Penetapan ketiga tersangka ini menunjukkan bahwa dugaan praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu pihak di lingkungan birokrasi. Kasus ini menimbulkan sorotan publik karena memperlihatkan bagaimana perilaku korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan daerah, tetapi juga dapat mempengaruhi budaya birokrasi. Modus yang meniru praktik lama dengan tarif dan pemaksaan yang sama memperlihatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, praktik semacam ini dapat terus berulang. Publik dan penegak hukum kini menaruh perhatian ekstra pada kasus ini. Tidak hanya terkait tindakan Etik, tetapi juga potensi implikasi bagi pejabat sebelumnya dan seluruh lingkungan pemerintahan di Sukoharjo. Kasus Etik Suryani menjadi pengingat penting bahwa integritas pejabat publik harus selalu dijaga dan praktik korupsi yang berulang membutuhkan pengawasan sistematik agar tidak menular dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Penetapan tersangka oleh KPK diharapkan menjadi titik awal penyidikan menyeluruh sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba meniru atau melanjutkan praktik korupsi sebelumnya. Profil. Mari kita mengenal lebih dekat sosok Hajah Etik Suryani, sarjana ekonomi, magister manajemen.
Perempuan kelahiran Surakarta pada tanggal 15 Maret tahun 1963 ini merupakan seorang warga negara Indonesia beragama Islam yang memiliki rekam jejak panjang baik di dunia profesional, organisasi maupun pendidikan. Dalam kehidupan pribadinya, Etik Suryani telah membangun keluarga bersama sang suami, Haji Wardoyo Wijaya, sarjana hukum, magister manajemen, dan telah dikaruniai 1 orang anak. Saat ini beliau bersama keluarga berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, RT 01 RW 02, kawasan Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Jika kita melihat ke belakang, perjalanan akademis Etik Suryani dimulai dari bangku Sekolah Dasar Negeri nomor 85 Tegal Mulyo, Surakarta, yang diselesaikannya pada tahun 1975. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP 9 Surakarta dan lulus pada tahun 79. Masa remajanya dihabiskan di SMA Negeri Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, hingga menamatkan pendidikan pada tahun 82. Semangat belajarnya terus menyala meski waktu terus berjalan. Terbukti dengan keberhasilannya meraih gelar sarjana dari Universitas Surakarta pada tahun 2010 yang disusul dengan pencapaian gelar Strata 2 dari STIE AUB Surakarta 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018. Jauh sebelum namanya dikenal luas di ranah publik, Etik Suryani memiliki pengalaman karir yang sangat matang dan loyal di sektor perbankan. Ia mendedikasikan dirinya bekerja di Bank Bumi Arta Terbuka yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 124 Surakarta. Pengabdiannya di sana berlangsung selama hampir 3 dekade, membentang dari tahun 1983 hingga 2010. Selama membangun karir dan kiprahnya, beliau juga tidak pernah berhenti mengasah kapasitas diri. Sejumlah pendidikan dan pelatihan telah ia lalui untuk menajamkan insting kepemimpinannya. Pada tahun 95, ia mengikuti Loka Karya Kepemimpinan Supervisor bagian A dan bagian B. Langkah politik dan organisasinya mulai terlihat saat ia mengikuti pembekalan kader perempuan seluruh Jateng oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada tahun 2007. Kemampuan manajerialnya juga tervalidasi melalui sertifikasi dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko yang diikuti secara berturut-turut pada tahun 2008 dan 2009. Sebagai penyempurna, Etik Suryani juga aktif berpartisipasi dalam orientasi pengembangan kepribadian dan kepemimpinan baik pada tahun 2011 maupun 2016. Harta kekayaan Etik Suryani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan Etik Suryani pada 27 Maret 2026, untuk pelaporan periodik tahun 2025, total kekayaan Etik Suryani mencapai Rp9.119.12.976. Kekayaan ini didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp4.893.000.000 atau lebih dari setengah total asetnya. Berikut rincian lengkap aset Etik Suryani. Tanah dan bangunan. Tanah seluas 358 meter persegi di Kabupaten Wonogiri senilai 278 juta, tanah seluas 264 meter persegi di Kabupaten Sukoharjo senilai Rp1.406.000.000. Tanah dan bangunan seluas 264 meter persegi per 150 meter persegi di Kabupaten Sukoharjo senilai Rp990 juta. Tanah seluas 6.095 meter persegi di Kabupaten Wonogiri senilai Rp990 juta. Tanah seluas 2.598 meter persegi di Kabupaten Sukoharjo senilai Rp855 juta. Tanah seluas 209 meter persegi di Kabupaten Sukoharjo senilai Rp365 juta. Kepemilikan properti ini mencerminkan investasi jangka panjang dan penyebaran aset di beberapa wilayah strategis di Jawa Tengah. Kendaraan. Dalam kategori kendaraan, Etik Suryani memiliki beberapa mobil dengan rincian sebagai berikut. Toyota Minibus tahun 1980 senilai Rp98 juta. Toyota Minibus tahun 1977 senilai Rp125 juta. Toyota Velifier 2,4A _T tahun 2010 senilai Rp252 juta. Kendaraan-kendaraan ini menunjukkan kombinasi antara mobil klasik dan kendaraan modern yang nilainya cukup signifikan sebagai bagian dari aset bergerak.
harta lainnya. Selain tanah, bangunan, dan kendaraan, Etik Suryani juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp2.778 juta. Kas dan setara kas tercatat sebesar Rp973.012.976, menunjukkan likuiditas yang tersedia untuk kebutuhan operasional dan pribadi. Secara keseluruhan, aset Etik Suryani menunjukkan kombinasi properti tetap, kendaraan, dan harta bergerak yang seimbang dengan distribusi nilai yang cukup besar pada kepemilikan tanah dan bangunan. Total nilai harta kekayaan Etik Suryani sebesar Rp9,11 miliar ini menempatkannya sebagai salah satu pejabat publik dengan portofolio aset yang cukup signifikan. Laporan LHKPN ini juga menegaskan bahwa seluruh aset tercatat secara legal, meski penilaian publik seringkali memfokuskan perhatian pada besaran nilai properti dan jumlah kas yang dimiliki. Dalam konteks penyidikan kasus dugaan pemerasan dan korupsi di pemerintah Kabupaten Sukoharjo, nilai aset Etik menjadi sorotan karena menegaskan kapasitas finansial dan potensi pengaruh yang dimiliki, terutama terkait kemampuan mengelola anggaran atau sumber daya daerah selama menjabat. Informasi ini juga memberikan gambaran bagi publik mengenai standar transparansi LHKPN, sekaligus mempermudah aparat hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya aset yang tidak tercatat atau disalahgunakan dalam praktik administrasi pemerintahan.